Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan nih perbandingan hukum media antar negara, di mana ruang lingkup perbandingan hukum atau comparative law itu adalah suatu metode. Dia itu bukan sebuah cabang hukum atau suatu perangkat peraturan, di mana metode perbandingan hukum ini adalah fungsional, yaitu kritis, maliaskis, dan tidak dogmatis. Dalam mempelajari perbandingan hukum ini harus memenuhi sistem hukum dari masing-masing negara. Nah, menurut Marsh Ersel, terdapat 5 macam sistem hukum di dunia, yaitu Eropa kontinental, Anglo-American, Timur Tengah, terus Timur Jauh, dan negara sosialis. Nah, tujuan dari mempelajari perbandingan hukum itu secara umum untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan membawa sikap kritis terhadap sistem hukum. Nah, sedangkan tujuan untuk mempelajari dari perbandingan hukum ini itu secara khusus untuk mengetahui situasi hukum negara yang dengan harapan itu membawa perkembangan hubungan internasional. Gitu. Hukum pers di Indonesia itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Keberadaan pers terutama dalam kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi yang merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Dan kemerdekaan adalah wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan demikian, hubungan kebebasan pers dengan UU tentang pers tidak terlepas dari sistem politik yang ada pada era reformasi saat ini. Oke, teman-teman, ini kayaknya Widya udah share screen tentang vonis Dwi jurnalis karena berita dan matinya perlindungan undang-undang pers ya. Ini kayaknya di Indonesia ya kasusnya. Ini tuh kasusnya kayak gimana sih, Wid, lebih jelasnya? Oke, jadi itu sebenarnya untuk detailnya, untuk rincinya sebenarnya bisa lihat di layar masing-masing ya. Cuman di sini tuh kita akan lebih ngebahas gimana sih pelaksanaan hukum pers di beberapa negara yang tadi udah disebutin gitu. Kita lihat kasus ini gimana negara lain itu memandang kasus ini berdasarkan hukum yang mereka tetapkan. Tentu kan ada perbedaan atau mungkin ada beberapa kesamaan juga gitu antara pers di Indonesia dengan di negara lain. Tentu kita nggak bisa pungkiri ya, maksudnya kita juga nggak bisa menilai bahwa yang baik tuh harus seperti ini, yang tidak seperti ini. Cuman di kesempatan kali ini kita lebih pengen lihat nih kacamata pelaksanaan hukum di berbagai negara seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya di Indonesia, untuk ini dulu deh kita lihat perbedaan. Menurut teman-teman sebenarnya perbedaan yang signifikan antara pelaksanaan hukum pers di Indonesia dengan di negara lain itu seperti apa? Kalau yang saya tahu kan tentu dari segi untuk eksploitasi kasus yang memang perlu privasi, menyangkut privasi seseorang itu kan memang harus dilindungi ya kalau di Indonesia sendiri. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya di Indonesia masih banyak ditemukan beberapa kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Kayak contohnya kalau tadi di Inggris, kita lihat kasus di Inggris gitu ya. Nah, kalau di Inggris tuh mereka tidak mengeksploitasikan identitas korban atau pelaku kriminal gitu. Kalau di Indonesia memang hal tersebut sepatutnya dilaksanakan di hukum pers Indonesia. Cuman kan nyatanya adalah beberapa kasus yang tidak sesuai dengan peraturan yang ini gitu. Nah, kalau menurut teman-teman di negara lain itu kayak gimana sih pelaksanaan hukum pers di negara lain melihat atau memandang kasus yang sama seperti yang saya tampilkan di layar ini? Menurut teman-teman gimana? Mungkin bisa saya ingin dulu bandingin dulu sama pers di Amerika Serikat. Kurang lebihnya sebenarnya sama dengan hukum pers di Inggris, di mana hukum pers di Amerika itu juga sangat menjunjung tinggi terkait privacy dari
korban, keluarga, atau mungkin tersangka. Kan itu sangat berbeda banget kan dengan di Indonesia, yang dimana di Indonesia tuh berpatokan untuk mengumbar atau memperlihatkan privasi tersebut ke masyarakat umum dengan tujuan atau alasan supaya masyarakat umum itu juga bisa lebih berhati-hati kan dengan kontennya seperti ini. Namun kan perlu di highlight bahwa privacy itu merupakan hal yang sangat sensitif gitu kan untuk bisa diumbar, apalagi semisal wartawan di Indonesia ini kan terkadang kalau kita lihat jarang sekali untuk bisa meminta izin kepada yang bersangkutan untuk bisa mengumbar privasinya. Sedangkan kalau di pers di Amerika Serikat atau mungkin di negara-negara lain, mereka itu terlebih dahulu meminta izin. Apabila tidak diizinkan, ya maka mereka tidak akan mengumbar privasi tersebut ke ranah publik. Kemudian untuk pers di Amerika Serikat itu sendiri sangat menjunjung kebebasan dari jurnalistiknya gitu. Jadi jurnalis sangat bebas untuk bisa memberitakan suatu permasalahan sesuai fakta yang ada, sesuai kenyataan yang ada, tanpa mencampur adukan opini mereka ke dalam berita tersebut. Itu kan juga menurut saya sangat berbeda juga dari Indonesia, karena di Indonesia itu jurnalis masih adalah beberapa yang membubuhkan opini-opini mereka sesuai dengan peristiwa atau berita yang mereka bawakan. Nah, ya kalau aku lihat sendiri, ini untuk di Timur Tengah sama pers di Timur Tengah sama pers di Indonesia itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Cuman kalau untuk di Timur Tengah sendiri, karena memang pemerintahnya lebih dominan itu mendominasi untuk berita apa aja nih yang harus di-up ke media gitu kan. Sedangkan di Indonesia masih lebih bebas gitu kan. Maksudnya untuk persnya sendiri, untuk jurnalistik, media gitu kan, walaupun mereka boleh up apapun, tapi mereka kan tetap ada kode etiknya gitu kan. Cuman bedanya kalau di Indonesia itu pemegang kekuasaan itu masih mendominasi gitu. Jadi siapapun yang jabatannya tinggi, memiliki kekuasaan, itu mereka yang akan mendominasi media tersebut. Nah, contohnya ini aja nih, dari yang berita vonis di jurnalis ini tadi aku tuh sempat search kalau misalkan si jurnalis ini sebenarnya dia nge-up beritanya itu melalui medianya dia melakukan investigasi terhadap si salah satu koruptor. Nah, ternyata koruptornya ini anak dari wakil daerah di Indonesia. Nah, tapi karena dia memiliki kekuasaan, jadi dia tuh nggak terima kalau misalkan dilakukan investigasi, karena makanya si koruptor ini tuh dia itu melaporkan si jurnalis ini ke kepolisian dengan tuduhan kalau pencemaran nama baik. Padahal kalau kita sangkut pautkan, ini tuh kan produk jurnalistik ya. Nah, seharusnya itu diaturnya tuh sama Dewan Pers gitu. Ini tuh diurusnya sama Dewan Pers, bukan sama kepolisian. Nah, tapi di Indonesia sendiri itu untuk hukum-hukum seperti ini tuh masih adanya timpang tindih gitu loh. Masih nggak adil lah gitu bagi seorang jurnalis. Padahal jurnalis sendiri di Indonesia itu udah ada aturan undang-undang persnya, yaitu di nomor 40 kan. Nah, bahkan itu menurut ex-KPK sendiri, itu Aulia Positra, dia itu menganggap kalau negara Indonesia itu benar-benar negara yang sakit, di mana orang yang membantu memberantas korupsi ini malah jadi sebuah tantangan besar, di mana si orang yang bantu memberantas korupsi ini malah diserang balik sama si koruptor gitu. Bahkan serangannya itu bisa aja serangan fisik yang bisa bener-bener sampai parah gitu. Nah, kayak gitu. Namanya dulu berarti kan di Indonesia itu dia lebih jadi jatuhnya pemegang kekuasaan itu jauh lebih tinggi lah kedudukannya dibandingkan dengan dewan-dewan pers gitu kan. Padahal seperti tadi
yang udah dijelaskan, ini adalah sebuah produk karya jurnalistik yang dimana ya seharusnya Dewan Pers yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding pemegang kekuasaan. Jadi sebenarnya dari opini teman-teman semua itu kita bisa tarik kesimpulan sih ya. Bagaimana sih idealnya media di Indonesia ini harusnya bisa mempraktikkan jurnalisme itu yang beretika gitu. Sesuai dengan kode etik jurnalistik, sesuai dengan kode etik wartawan Indonesia. Sehingga semuanya itu tidak ada yang namanya pihak yang dirugikan atau pihak yang merasa dirugikan gitu kan. Karena kan kalau kita lihat kasus kayak gini berarti ini bukan ibaratnya hanya merugikan satu pihak dan mereka bisa dibilang bahwa mereka tidak menjalankan aturan atau kode etik yang seharusnya dilakukan gitu kan. Kemudian juga seharusnya institusi pengawas media baik itu Dewan Pers dan yang jajarannya itu juga bisa memiliki aturan tegas dalam menindak media yang melanggar batas-batas hak asasi manusia dalam naskah beritanya. Ada pendapat lain nggak nih mungkin dari teman-teman atau misalnya ada sesuatu yang bisa ditarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Kalau dari aku sih mungkin presiden kita nih bisa juga nih tindak tegas ngambil keputusan untuk ke bawah-bawahannya tuh agar benar-benar undang-undang pers itu benar-benar harus diterapkan gitu kan, dan dipisahkan antara undang-undang Dewan Pers itu dilaksanakan oleh Dewan Pers sendiri, dan untuk undang-undang yang memang hukum pidana itu emang ada ranahnya sendiri, jadi jangan digabung gitu loh. Jadi kan kalau kayak gini kelihatannya emang nggak adil kan untuk salah satu pihak kayak gitu. Ya, kalau dari saya sih hampir sama Reni. Mungkin pemerintah Indonesia juga harus lebih sadar, aware juga bahwa undang-undang pers dengan undang-undang hukum pidana, hukum perdata di Indonesia itu sangat berbeda. Mulai dari pasal-pasalnya, takarannya, targetnya, dan segala macam. Ya memang mereka harus bisa memisahkan, jangan disangkut pautin. Misalkan kayak kan biasanya kalau hukum pers, undang-undang pers itu biasanya suka disangkut pautin dengan undang-undang ITE gitu kan, informasi dan transaksi elektronik. Itu kan menurut saya agak kurang aja gitu, gimana ya, kurang memadai gitu. Jadi ya lebih diperhatikan lagi lah untuk pemerintah Indonesia, mungkin bisa diubah lagi kebijakannya. Ya teman-teman, kayaknya ini diskusi kita udah cukup sampai di sini aja ya. Jadi kita udah bisa narik kesimpulan nih ya, intinya dari si perbandingan hukum media ini di beberapa negara kayak gitu, termasuk salah satunya di Indonesia. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya.